Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua isi atau penyampaian materi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ustaz Sugiarni. Acara yang ketiga adalah tanya jawab dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Untuk acara yang kedua adalah acara ini, yaitu penyampaian materi diseminasi oleh Ustaz Sugiarni. Monggo Ustaz Sugiarni, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kaloran 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kaloran 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa mengikuti dalam rangka acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang mana pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan atau mengevaluasikan suatu gagasan atau ide tentang materi guru penggerak, yang mana kemarin saya setelah belajar selama hampir 2 bulan dan telah menyelesaikan modul 1, kemudian dari PDPP-nya ditugaskan untuk menyampaikan materi tersebut kepada teman-teman sejawat di SD Negeri Kaloran 2. Nanti Ibu Swati langsung saja Bapak Ibu. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Latar belakang. Menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari uraian ini kita bisa mengibaratkan sekolah kita itu adalah tanahnya dan tanamannya itu adalah muridnya. Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman dan aman dan menyenangkan untuk bertumbuh serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai dan saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk menumbuhkan budaya positif sekolah ini diperlukan seorang guru yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku positif, posisi kontrol restitusi keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi di sekolah. Penumbuhan budaya positif ini penting untuk memungkinkan tumbuhnya murid merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Untuk itu, kita sebagai guru tentunya perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasi harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Karena itulah guru dituntut untuk memiliki visi yang jelas. Visi ini dapat dijadikan arahan dalam mencapai tujuan pendidikan kita. Menciptakan budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman dan nyaman dan menyenangkan sehingga membuat murid merasa betah ada di sekolah. Terwujudnya lingkungan positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui penumbuhan disiplin positif.
Disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran yang mengedepankan keyakinan kelas atau sekolah. Untuk itu, murid haruslah memahami tentang keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang berkembang tanpa membedakan suku, agama, ras, negara, dan sebagainya. Melalui keyakinan kelas ini diharapkan murid dapat memiliki motivasi internal dalam berperilaku baik. Murid tetap melakukan perilaku baik bukan karena hukuman atau penghargaan, namun karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menjunjung nilai-nilai yang mereka yakini. Berdasarkan standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penumbuhan disiplin positif melalui keyakinan kelas untuk mewujudkan visi sekolah dengan mengedepankan kolaborasi antar warga sekolah. Tujuan, adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif sekolah serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif pada murid SD Negeri Kaloran 2. Lanjut ya Bapak Ibu, untuk penyampaian materi hari ini itu terdiri dari itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang berdisiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar bagi pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di dalam pembelajaran paradigma baru terdapat pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, serta asesmen atau penilaian kompetensi minimal yang pengaruhnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiga komponen tersebut diharapkan mampu menciptakan paradigma dalam pembelajaran yang lebih baik dan berkesinambungan di masa mendatang. Perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik agar proses pembelajaran pun menjadi lebih bermakna. Salah satu hal yang menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru adalah penerapan profil pelajar Pancasila, yang mana P5 itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah itu dari sejak 2022 kemarin ya, dari tahun yang lalu. Yang kedua adalah disiplin positif. Makna disiplin tentunya kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu, yang disiplin ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri.
yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang bagus. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dan dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Diana Gerson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengatur diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanya itu apa? Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dilanjut ya. Berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penumbuhan disiplin positif melalui keyakinan kelas untuk mewujudkan visi sekolah dengan mengedepankan dari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Demikian, oke, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Berikutnya saya kembalikan ke Marta. Terima kasih kepada Ibu Narsiyati yang telah memberikan materi dispensasi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Monggo kepada rekan-rekan semuanya yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan kepada rekan-rekan yang mau bertanya. Ya, monggo kepada Jenny. Silakan Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan dulu tentang cara kita mengawasi murid apabila kita memiliki murid yang berkebutuhan khusus. Apakah kita harus memantau terus, ataukah kita nanti juga tinggalkan, atau kita pantau dari dekat atau dari kejauhan? Menurut Bu Tati, report. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Deni ya. Bagaimana cara kita untuk mengawasi murid yang berkebutuhan khusus? Ya, dari sini Bapak Ibu tentunya sudah memiliki banyak pengalaman. Saya di sini bukan maksud untuk menggurui, namun kita hanya sekedar sharing. Yang mana ketika kita dihadapkan pada murid yang berkebutuhan khusus, tentunya kita memiliki perilaku yang berbeda dengan murid yang normal lainnya. Ya, kita harus memiliki ekstra kewaspadaan dan pengawasannya. Dari situ kita mengetahui oh si ini kekurangannya misalnya di sini ya. Jadi kita harus lebih banyak memberikan perhatian terus fokus pada murid tersebut. Gitu ya, Bu Deni. Sudah deh Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Betul, disambut. Kalau begitu nanti mohon untuk foto bersama di sesi. Kembali lagi. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari
Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya ya. Karena acara telah ditutup, mohon untuk bisa kita berfoto bersama. Ibu Eni, Empon dikira Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizal Hafidullah. Saya adalah seorang guru PAI di SD Karuan 2. Saya sangat senang sekali telah mengikuti kegiatan diseminasi yang digelar oleh saudara saya, teman saya, Ibu Tati Sugardi, yang menjadikan saya sedikit mengerti tentang apa itu budaya positif di sekolah, yang mencakup positif disiplin, keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol guru, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.